Dari ketinggian Bukit Fatusuba, hamparan hijau terbentang luas sejauh mata memandang. Pepohonan dan semak belukar tumbuh subur menyelimuti perbukitan yang dulu tampak gersang. Angin membawa kesejukan, mengalir pelan di antara dedaunan yang bergoyang lembut. Sulit membayangkan bahwa di balik hijaunya lanskap ini tersimpan jejak masa lalu yang penuh ketegangan. Di balik rimbunnya vegetasi, tersembunyi lorong-lorong gelap yang pernah menjadi bagian dari sejarah besar. Gua Jepang Fatusuba. RRI dimanapun berada, saat ini saya Winngari sedang berada di salah satu peninggalan sejarah Gua Jepang, tepatnya ada di Bukit Fatusuba, Dusun Bonen, Desa Baumata, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Kali ini kita sendiri akan menyaksikan bagaimana kondisi-kondisi Gua Jepang, peninggalan sejarah Jepang ini, serta bagaimana tempat wisata ini akan berubah menjadi cagar budaya. Gua Jepang yang terletak di Dusun Bonen, Desa Baumata, Kecamatan Taibenu ini merupakan peninggalan masa penjajahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Kawasan ini memiliki ratusan gua buatan yang tersebar di area luas dan menyimpan nilai sejarah tinggi. Pemilik tanah turun-temurun Petrus Banao menyatakan bahwa pihak keluarga telah menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah. Ia menegaskan penyerahan dilakukan secara resmi dan berharap pemerintah segera melakukan penataan. Fatusuba ini dulu dari orang tua kami. 3 batu ini batu yang ditanam disebut Fatusuba. Keluarga Banao pemilik lahan juga kami bersyukur. Oleh karena lewat perjuangan Bapak Dani dengan Ibu, kami juga bersyukur selama 4 tahun. Sehingga dari lahan kami, dulu kami katakan bahwa semua gua-gua yang ada di sekitar Fatusuba ini tidak berfungsi atau tidak ada dia punya nilai. Tapi akhirnya kami juga dari masyarakat, keluarga Banao, keluarga Kodis juga kami bersyukur. Ternyata lahan kami yang sekitar di Fatusuba ini ada nilainya, sejarah dari Jepang waktu itu. Kami juga bersyukur dan kami serahkan sudah di pemerintah dalam arti imbalan jasa terhadap keluarga Banao, keluarga Kodis itu sudah terlaksanakan dan dalam arti sudah selesai. Dari kami harapkan kami dari pemilik lahan 2 keluarga ini, bagaimana tanggapan pemerintah kami serahkan dari keluarga kami. Kami minta supaya pemerintah itu secepatnya supaya ditata ini lubang gua-gua ini supaya dari jemaat kami, masyarakat di Desa Baumata Pusat supaya kami menikmati. Sebelum pemerintah ambil alih itu semua setiap hari itu kunjungan itu terlalu banyak. Sesudah itu pemerintah mengambil, kami melihat dari masyarakat kami melihat itu terbatas. Ya. Jadi dalam arti menyangkut kami itu supaya pemerintah cepat mengambil alih. Itu tujuan kami dari masyarakat di Kampung Bonen ini, begitu. Senada dengan itu, tokoh adat sekaligus pemilik lahan generasi kedua, Saul Konis, juga menyatakan dukungan penuh terhadap pengelolaan oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa pihak keluarga telah sepakat melepas hak atas lahan demi kepentingan bersama. Pemerintah dulu cari membantu kita, dari pemerintah ambil. Sekarang pemerintah ganti ruginya dari hasilnya kasih uang. Kalau pemerintah dia punya hak, jadi serahkan habis. Sementara itu, Pendeta Othniel Daniliu yang pertama
pertama kali memperkenalkan situs ini kepada publik mengungkapkan bahwa kawasan tersebut memiliki lebih dari 120 gua. Ia menyebut keberadaan gua-gua ini sebagai salah satu situs terbesar di Indonesia. Pendeta Othniel menjelaskan, sejak diperkenalkan pada tahun 2021, situs ini mulai menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Bahkan, sejumlah pejabat telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi gua ini. Ia juga menambahkan bahwa sebagian lahan telah dibebaskan oleh pemerintah melalui proses ganti rugi kepada pemilik tanah. Langkah ini menjadi awal penting menuju penetapan resmi sebagai cagar budaya. Ya, bersama saya Pak Pendeta Othniel Danilio STH, ya, sebagai yang pertama kali memperkenalkan dan mempublish tentang keberadaan situs Bukit Fatu Suba ini dengan kekayaan yang luar biasa, yakni jejak peninggalan penjajahan semasa penjajahan Jepang, masa Jepang tahun 1942 sampai 1945, ya, atau yang lebih dikenal dengan masa perang Asia Pasifik atau Perang Dunia Kedua. 120-an gua-gua, ya, sisa peninggalan galian Romusa pada Perang Dunia Kedua, itu zaman penjajahan Jepang. Dan ini luar biasa, gua-gua hasil galian buatan manusia, terowongan bawah tanah, gua-gua yang ratusan itu saling menyambung, ya, dan ternyata, ya, dan puncaknya nanti di atas bukit gua yang, ya, datang. Jadi sangat luas, dan ini mungkin menurut hasil penelitian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, ini mungkin yang paling terbesar se-Indonesia. Wisatawan mancanegara juga datang berkunjung, dan yang membanggakan adalah Bapak Menteri Kebudayaan, ya, Bapak Dr. Fadlizon, ya, pada 26 April 2025 tahun lalu, ya, sudah datang berkunjung ke sini. Ya, yang memberi kebanggaan bagi kami juga setelah kunjungan dari Pak Menteri Kebudayaan akhir Desember kemarin, ya, sudah melalui, ya, kantor Balai Pelestarian, ya, Kebudayaan, ya, wilayah 16 NTT, ya, itu sudah melakukan upaya pembebasan lahan. Dukungan juga datang dari tokoh masyarakat dan pemuda setempat yang melihat potensi ekonomi dan pengembangan wisata ini. Mereka berharap pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung. Kami berharap ketika pemerintah melihat ini, memperhatikan tempat ini jadikan tempat wisata, kami juga berharap agar bisa memperhatikan jalan masuk dari cabang itu supaya menunjang kegiatan di atas. Misalkan kalau jadi tempat wisata, dia butuh jalan yang bagus lah supaya pengunjung juga bisa nyaman, aman ketika berkunjung ke Bukit Fatu Suba. Hal senada disampaikan perwakilan pemuda yang berharap peningkatan akses jalan dapat mendorong jumlah kunjungan wisatawan. Infrastruktur dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan kawasan Gua Jepang Fatu Suba. Tentang pengembangan cagar wisata sejarah di Kampung Bonen, khususnya Bukit Fatu Suba, dan harapan kami dari pemerintah untuk peningkatan infrastruktur jalan, dan itu akan mendukung akses dan meningkatnya pengunjung untuk mengunjungi cagar wisata ini. Bukit Fatu Suba hari ini adalah perpaduan antara masa lalu dan masa kini. Hijau yang kita lihat bukan sekedar warna, tetapi simbol kehidupan yang terus berlanjut di atas tanah yang pernah menyimpan cerita besar. Baik pemirsa RRI, di penghujung dokumenter kali ini kita berharap Gua Jepang di Bukit Fatu Suba menjadi salah satu ikon wisata sejarah di NTT. Karena bukit ini sendiri dan gua-gua yang ada di sini tidak hanya meninggalkan memori sejarah, tetapi juga menjadi dan memberikan nilai pendidikan serta kesejahteraan masyarakat. Saya Bibin Ngari dari Kupang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.